Oke teman-temanku semuanya, di video ini admin akan membahas ya penyebab ya teman-teman ya di mana kita tidak memenuhi kebijakan monetisasi konten di Facebook. Seringkali kita tidak menyadari bahwasanya walaupun misalnya kita sering mengecek ya di kota masuk atau dukungan ataupun di rekomendasi profile, namun kita tetap di sini tidak memenuhi ini kebijakan monetisasi konten di Facebook. Nah, jadi untuk mengetahui hal tersebut, di sini juga perlu yang namanya menjaga akun. Nah, menjaga akun ini ada beberapa hal yang juga perlu kita tahu, teman-teman. Kita coba buka akun Facebook kita. Yang dimana pertama, teman-teman juga harus tahu atau harus pahami dan harus rajin ya untuk memelihara akun atau melihat ya kesehatan akun kalian itu aman atau tidak seperti itu. Nah, pertama di sini teman-teman harus cek ya, sering cek di bagian ini ya, di bagian yang kotak masuk ya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan peringatan itu bukan hanya di sini juga ya. Kalau misalnya yang udah bersih ya, kalau misalnya udah aman seperti ini, tidak ada pelanggaran, dan kemudian teman-teman juga harus mengecek yang bagian sini teman-teman ya, di bagian yang dashboard profesional. Teman-teman juga harus cek karena di sini juga terdapat ya beberapa teguran juga yang dimana teman-teman bisa ketahui pada bagian rekomendasi profil ya. Jadi di sini seringkali muncul ya kalau misalnya kita mungkin ada pelanggaran seperti hak cipta ya. Jadi di sini juga akan dimuat dan juga beberapa konten yang mungkin dilarang ya atau dibatasi dengan kebijakan untuk komunitas ataupun kebijakan konten tersebut. Nah, jadi kadang-kadang kita seringkali tidak menyadari bahwasanya untuk mengajukan ataupun untuk memenuhi ya kebijakan monetisasi konten yang seperti ini, bisa kita lihat di bagian sini, kita telah dibatasi dengan kebijakan monetisasinya teman-teman atau aturannya ya seperti ini. Nah, di bagian sini kan sudah terpenuhi ya. Walaupun misalnya ada ya kadang-kadang admin lihat di teman-teman, walaupun di sini tidak ada peringatan ya di bagian kotak masuk, misalnya seperti ini, di sini tidak ada ya, di sini kosong ataupun pelanggarannya tidak ada, dan kemudian juga di bagian untuk rekomendasi profile itu direkomendasikan ya nanti tempatnya seperti ini. Jadi di sini teman-teman akun kita direkomendasikan ya seperti ini. Namun teman-teman tetap tidak memenuhi kebijakan monetisasinya ya di bagian sini. Jadi kita kadang nggak menyadari bahwasanya di sini teman-teman untuk kebijakan monetisasi konten di sini ada beberapa hal konten atau ada beberapa konten yang dilarang ya. Jadi di sini kita bisa cek ya bagian-bagian konten mana saja yang dilarang. Jadi ini yang sering kena ya, walaupun tidak dimuat ya di peringatan atau di kota masuk ataupun di rekomendasi video. Jadi di sini kadang-kadang kalau misalnya kita jeli ya memahami beberapa format yang dilarang seperti ini ya. Seperti ini. Inilah yang menyebabkan kita tidak memenuhi kebijakan konten monetisasi. Termasuk di situ format yang dilarang, konten yang disajikan dalam format berikut, dan ini tidak bisa dimonetisasi ya. Kemudian di sini teman-teman ya, video statis ya. Jadi kita udah bahas di video yang sebelumnya jenis-jenis konten itu yang tidak boleh ya, yang tidak boleh kita posting atau kita buat ya di Facebook ya. Jadi masih banyak teman-teman kita yang sedikit tidak memahami hal ini ya, seperti ini. Jadi itu konten yang berisi satu gambar statis ya, dan sedikit ataupun tanpa gerakan. Jadi otomatis kalau misalnya kita buat konten yang seperti ini ya, kita tidak memenuhi kebijakan kontennya ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada poligambar diam. Jadi ini memang sebenarnya tidak dimuat ya di peringatan atau di kotak masuk ataupun di rekomendasi video. Tapi dengan di sini ya, kalau misalnya kita buat konten yang seperti ini, yang dimana konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan konten, maka ini tentunya kita tidak memenuhi kebijakan konten monetisasi. Termasuk lagi di sini yaitu tayangan slide ya ini. Jadi
untuk caranya teman-teman harus pahami ya, dan harus kaji ulang konten-konten atau postingan yang teman-teman posting selama ini. Ya silakan dihapus kalau misalnya terdapat konten yang dilarang seperti ini, seperti tayang slide gambar ya, konten yang utamanya menampilkan gambar-gambar diam yang diputar berurutan. Ya, kalau misalnya ada postingan ataupun konten yang kalian buat seperti ini, ya maka silakan dihapus saja. Karena itu menghambat ya kalian untuk memenuhi kebijakan konten atau kebijakan konten monetisasi seperti itu ya. Jadi lanjut di bagian sini teman-teman, video looping. Nah, di video looping ini juga itu salah satu konten yang berulang dan menampilkan segmen yang sama beberapa kali. Jadi konten berulang itu bisa meliputi GIF dan konten dengan berbagai durasi. Termasuk juga di situ montage text. Nah, jadi konten yang utamanya menampilkan gambar diam atau bergerak dengan lapisan teks. Jadi itu ya otomatis lah kalau misalnya udah dibatasi kita dengan kebijakan ataupun persyaratan kontennya, ya otomatis kita tidak memenuhi ya. Kalau misalnya jenis-jenis konten yang dilarang ini kita muat ya, kita posting, ya kita tidak memenuhi seperti itu ya. Jadi kemudian iklan semata. Jadi itu teman-teman ya. Kemudian perilaku yang dilarang, ada juga adjustment bait. Jadi di sini jenis-jenis kontennya itu udah dijelaskan ya secara berurutan. Jadi konten yang memancing orang untuk mengklik tautan atau menanggapi postingan melalui suka, komentar ataupun dibagikan ya. Jadi itulah hal-halnya semua yang masuk pada kategori tidak terpenuhinya atau kita tidak ini di checklist hijau kebijakan monetisasi kontennya ya, seperti permintaan interaksi ya begitu. Dan juga di sini teman-teman ada tragedi atau konflik, ada juga aktivitas yang tidak pantas, ada aktivitas seksual ataupun bernada seksual, nada aja itu dilarang ya. Bahasa yang kasar lagi termasuk, seperti konten vulgar juga termasuk. Kemudian kategori yang dilarang, artinya jenis konten ini sudah dimonetisasi juga, seperti disinformasi, dan juga ada disinformasi kesehatan yang menyesatkan. Jadi semua yang dimuat di sini kalau misalnya kita posting ya sesuai dengan yang telah diterapkan di sini teman-teman, maka otomatis kita tidak bisa tercentang ininya, atau kita tidak bisa memenuhi kebijakan monetisasi konten di Facebook ini ya. Jadi ini. Nah, contoh seperti di akun ini tinggal ini karena tidak terpenuhi 5.000 pengikut ya. Jadi tinggal kita ini teman-teman mendapatkan pengikut sampai 5.000, maka ini tercentang hijau. Jadi ini akun tidak ada kendala. Kemudian tinggal postingannya atau menitan itu kita dapatkan di sini ya belum terpenuhi. Kalau ini terpenuhi, otomatis kita tinggal mengajukan untuk monetisasi. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi banyak teman-teman kita yang bertanya, bang ini saya tidak ada pelanggaran di Kota Masuk dan juga rekomendasi profil itu aman, jadi kenapa masih ada seperti ini? Silakanlah ya, silakan diperiksa seluruh konten ataupun postingan yang kalian buat di Facebook dan dihapus yang dimana mungkin teman-teman merasa ada ya salah satu konten yang dilarang tadi itu telah kamu muat atau telah kamu posting, silakan dihapus saja. Itulah cara satu-satunya seperti itu. Oke, kira-kira begitu. Semoga informasinya bermanfaat, dan buat teman-teman ya silakan dicek ya. Oke.